This is Pilun FC by Box to Box Football Show. Smooth openingnya kayak gua kemarin. Smooth operator ya. Iya, smooth openingnya kayak gua kemarin kan enggak. Kacamata itu lu mana, Dok? Smooth, lu lebih Itu smooth. Mana kacamata itu Maldo? Pakai dong. Pakai dong. Ngapain? Pakai dong. Jangan biar nggak kayak ngantuk mata lu. Nah, smooth operator. Ya udah, Dok. Ini karena ya kan pas podcast ini ditayangkan, itu kan kita pasti udah tahu hasilnya Argentina, Austria, Paris, Irak, Norway, Senegal gitu. Jadi kita bahas yang akan main aja deh. Itu Portugal, Uzbekistan. Uzbekistan. Kan kalau kemarin lawan siapa lawannya? Lawannya ini kemarin apa? Dokter Kongo. Iya. Republik Demokratik Kongo. Yang C sama D-nya jangan kebalik. Nggak ikutan. Jadi dari pertandingan lawan Kongo kemarin yang rame bukan soal taktiknya Roberto Martinez sangat disayangkan, tapi yang rame malah fans Ronaldo yang komen di João Neves, Bruno Fernandes sama Bernardo Silva kan. Ada Waldo nggak itu, Bang? Padahal Second account-nya ada. apa lempar. Second account pasti ada. Nah, Dari Kongo. Gila bajunya jelek ya? Mbemba. Tapi padahal Ini Bemba kan center back ya kan? Iya. Iya, Bemba center Ini back. kayak Bumo apa? Kayak- Dembaba ya? enggak ya, ini Apa? jersey kayak jersey anak SD pas gue dulu O'Neal. bikin Iya lagi. apa kiloan Ini yang gitu. apa iya apa Kodian, beli Kodian anjir. Kodian. Iya, Ciledug. O'Neal. Kodian satu Ini orang. original nggak sih? Original. Ya original O'Neal's In Ireland saya. punya Shaquille O'Neal. Ya. Ya ampun bajunya ini. Bemba. Mbemba. Adem bajunya nih kayaknya. Tapi gitu ya, maksudnya gara-gara kemarin rame yang masalah sosial media, komen-komen itu, gue nggak melihat di lini masa orang ngebahas tentang strateginya si Nah. Martinez mendalam sih maksud Iya. gue. Ya oke, para pemainnya terisolasi kayak bingung mau satu sama lain. Ronaldo nggak dapat bola, it's another thing. Tapi nggak ada yang mau ngebahas kelakuan Roberto Martinez sampai gimana sih? Kayak kita doang ya. Karena menurut gue yang selalu dibilang sama kita yang menang tuh agennya lagi ngebuat dia megang golden generation Belgia sama golden generation Portugal Kacau. dan akhirnya imbang satu sama lawan Kongo, di mana lu punya lini tengah lu Vini, João Neves sama Bruno Fernandes tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, dan sebenarnya kalau di episode sebelumnya kita kan sempat bahas juga ya Za, soal grup. Soal seberapa sulit grup. Ya. Well, Kongo dan yang akan dihadapi yaitu Uzbekistan nggak seketat grup lain lah sebenarnya kalau secara grup Portugal. Ya dong. Secara grup nih, di atas kertas dengan materi yang segitu bagusnya gitu. Tapi ya sejauh ini masih belum apa ya? Belum meyakinkan. Dan kita juga bahas soal orang banyak fokus ke Ronaldo padahal masalah mereka juga tentang role di tengah gitu. Iya. Roberto Martinez menurut gua kurang dapat kritikan ya. Iya itu. Karena taktiknya menurut gua taktik boomwear deh. Apa gimana? Anjing apa? Boomer apa? Taktiknya taktik boomwear, tau nggak taktik boomwear? Apa Boomer? Boomer apa? Boomer. Menurut gua Roberto Martinez bukan pelatih paling bagus, tapi pelatih paling beruntung sepanjang masa lah. Itu. Bisa megang golden generation-nya Belgia sama golden generation-nya Portugal. Nanti kita lihat Everton, habis ini Everton. kemana lagi nih ya. Cuman Roberto Martinez ingin menyenangkan terlalu banyak orang menurut gua. Jadi ada Ronaldo di sana, ada Bruno, ada Bernardo, menurut gua harus ada yang dikorbankan sih. Dari tiga itu. Dari tiga itu. Dan kalau tapi nggak harus ketiganya ya. Maksud gua secara role tuh agak banyak yang tabrak-tabrakan Yes. gitu. Dan lebih jalan sebenarnya di babak kedua lawan Kongo ketika Bernardo ditarik keluar digantikan oleh Francesco Conceição. Karena Conceição kan lebih Beda tipe. direct. Ya. Jadi di kiri sama di kanan akhirnya bisa lebih direct dan itu work untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang. Tapi yang gue sayangkan adalah kenapa ketika lu udah masuk sepertiga akhir lu harus selalu nyari Ronaldo. Jadi ketika udah masuk di sepertiga akhir, Conceição itu ada momen bisa nendang sebenarnya, tapi dia justru nyari Ronaldo lagi. Harus ada sesuatu yang juga berbeda lah ketika mereka masuk ke sepertiga akhir karena Ronaldo bukannya jelek tapi sulit juga kalau dia dijaga 2 sampai 3 momen terus kan di kotak penalti. Karena semua lawan udah tahu kualitas Iya. Ronaldo, bagaimana dia kalau di depan di kotak penalti. Ada satu momen yang cut inside yang sebenarnya paling enak itu adalah Bruno Fernandes kan. Dan itu lumayan banyak gak dibahas soal itu. Coba kalau misalkan ada yang komen di sosial media, coba situasi dibalik kalau yang Bruno tuh jadi Ronaldo, Yeah. Ronaldo jadi Bruno posisinya dan yang ngambil Bruno.
itu apa nggak pecah itu sosial media aja Bruno gitu ya. Jadi maksud gua ya emang selain bener kata Reza timpang tindih pemainnya setipe semua, karena kalau kita ngelihat 10 menit terakhir Bruno Fernandes baru bisa lepas tuh mainnya, megang bola, dia ping bola ke tengah, dia megang bola, dia ada di kiri, ada di kanan. Role yang biasa dia mainkan di Manchester United, ketika di Man United kan bingung, ini Bruno Fernandes dah. Ya. Aduh gue mentok, Bruno aja dah. Gitu. Dan juga ada jarak ya, ada gap di tengah antara Bruno, Jones dan juga Vitinha gitu. Terus kalau untuk membongkar low block, nah mereka juga masih ada problem karena rotasi posisinya nggak berjalan dengan baik. Seperti yang terjadi misal di PSG, berarti Bruno perannya seperti Fabian Ruiz gitu kan, atau di Man United gitu. Nah ini yang belum kelihatan sejauh ini. Waldo ingin memberi saran kepada Roberto Martinez katanya sebelum menghadapi Uzbekistan gitu kan ditayangin nanti di ruang latihan di camp mereka. Dengerin. Statement Waldo. Kayak Kuman dengerin Koci kemarin. Bener tapi ya. Kuman dengerin Koci. Sama Bener loh, Philip. tapi beneran. dia Sama jangan defense, abis unggul jangan defense ya, hajar Iya, terus. hajar terus. Bener. Tapi kalau dari gua, sebenarnya udah pernah dijelasin waktu yang ada Mas Sabtu Ari juga kan. Menurut gua permasalahan itu adalah role di lini tengah. Maksudnya Bruno Fernandes sama Vitinha ini jangan dijadiin dua pemain kreatif yang lu kasih kebebasan gitu loh. Pada akhirnya jadi bingung nih, malfunction nih berdua kalau misalnya dua-duanya sama-sama lu dikasih role yang sama gitu. Dan Bruno bahkan agak lebih maju ke depan buat ngasih bola direct ke Ronaldo ataupun ke wingernya gitu, dan akhirnya nggak works. Dan peran Bernardo juga sebenarnya kan bukan tipikal, tadi udah dijelasin juga, beda sama Conceição. Dia emang winger yang sebenarnya masuk ke tengah juga gitu kan, jadi numpuk tuh di tengah gitu. Sampai kemarin tuh ada yang bilang sebenarnya yang paling make sense itu kalau mau ya di antara 3 midfielder itu salah satu mungkin diganti Ruben Neves, karena biar bisa ngasih balance juga, entah nanti Vitinha jadi role buat pemutus aliran serangan counter attack ataupun balas sebaliknya. Tapi biarin full control semuanya itu kreativitasnya ditaruh di Bruno Fernandes gitu. Tadi menurut gue sebenarnya permasalahannya itu, problemnya di situ juga gitu. Terlebih ya kita udah pernah ngomong, kita udah pernah jelasin semuanya itu main jelek, gak cuma Ronaldo, Bruno Fernandes, semua itu main jelek gitu. Bahkan center back Portugal pun juga Thomas Araujo itu nggak ke positioning defense-nya, sundulannya Wisa kok bisa ke colongan Tapi, gitu. kok bisa sih yang main Thomas Araujo sama si Nah, Renato Vega, padahal ada Gonzalo Inacio. Iya, nah itu dia. Gue tuh ngerasa memang dari awal si Roberto Martinez ini dari babak pertama ya. Gue belum khawatir soalnya. Babak pertama gue ngeliat, oh oke, dia mau coba main ngontrol gitu. Karena kelihatan nih yang dimainin Thomas Araujo sama Renato Vega. Ini dua pemain yang lumayan bisa lah untuk ball playing defender gitu. Kelihatan banget dari build up-nya juga. Si Vega-nya kadang yang jadi sektor utama buat build up pertama, baru nanti dipassing ke Vitinha atau bahkan dia langsung passing ke winger gitu. Tapi gue juga mempermasalahkan, kalau gue nggak tahu ya, Ruben Dias kayaknya cedera ya. Mungkin kalau misalnya bukan Thomas Araujo, mungkin bakal dimaininnya Ruben Dias gitu, biar ada physicality di situ. Karena Inacio tuh juga sebenarnya punya physicality untuk duel udara juga di situ. Tapi ya itu mungkin dari awal si Martinez ngerasa oke lah, Kongo, gue ngerasa gue bakal main full control, tapi pada akhirnya ya ada permasalahan role di sana, malah kebanyakan ngolah doang udah. Kebanyakan ngolah doang kan, passing sana, passing sini, nggak ada, kayak kemarin gue ngomong, nggak ada passing yang resiko tinggi untuk kerebut atau gimana, yang at least bisa masuk ke dalam kotak penalti itu nggak ada sama sekali gitu. Jadi ya itu sih PR-nya menurut gue. Tapi lawan Uzbekistan, menurut gue ini lebih bagus sebenarnya dibanding Kongo ya. Kalau menurut gue pribadi, gue agak takut sama si Fayaz Zulaev ya, sama sih? Abosbek Faizulaev. Zulaev ya, si yang lawan Indonesia Ijul, itu kan? panggilannya Ijul. Ya si Ijul itu. Iya, dan juga sama sama Kusanov ya. Kenapa tahu sih? Pada ketawa sama Kusanov ya, tapi balik lagi menurut gua sih ya, apapun yang terjadi lawan Uzbekistan ini harus jadi hasil poin penuh sih, karena kalau dilihat dari training ground kayaknya happy aja sih, semuanya lagi happy aja, nggak ada masalah. Emang dari sosial medianya, tapi off the pitch si João Neves ngomong kalau soal kita nggak
kita nggak selalu passing ke Ronaldo kok. Terus habis itu si Conceição juga João Neves tuh bilang Ronaldo ya sama kayak kita pada umumnya. Pemain-pemain Portugal biasa aja begitu. Tapi kalau si Conceição juga bilang kita nggak selalu tujuan utamanya passing ke Ronaldo. Jadi emang dari off the pitch sebenarnya tim tuh lagi dalam kondisi yang mencoba kita balikin mental lagi, coba buat coba buat ngeraih hasil positif lah at least lawan Uzbek. Karena di laga ketiga ini lawan Kolombia, gue nggak tahu ya Kolombia lawan Kongo bisa menang dengan mudah atau enggak, karena menurut gue mereka superior banget sih. Lawan Uzbekistan kemarin ya. Iya lawan Uzbekistan superior banget. Tapi kalau misalnya mereka bisa menang lawan Kongo, ya gue nggak tahu apakah di laga ketiga mereka agak sedikit ngerem dengan ngasih beberapa pemain substitusi. Tapi balik lagi, sekarang nggak usah mikirin tim lain ya, Portugal menurut gue mikirin timnya sendiri lah gitu loh. Dok, ini kan kemenangan Portugal atau menjadi juara gitulah fokusnya ya. Itu kan di atas segalanya pasti ya, di atas banyak hal lain, terutama soal pemilihan pemain gitu. Menurut lu mungkin nggak Roberto Martinez nggak memainkan salah satu dari Bruno atau Ronaldo? Dia dua pemain itu tapi. Ya, siapa boleh tahu. Iya, salah satu nggak Oh main. enggak, kalau salah satu nggak dimainin. Nggak dimainin maksudnya konteksnya nggak dimainin. Nggak apa? starting 11 atau mungkin di situasi Di antara Bruno sama Ronaldo. Iya, atau di situasi deadlock, salah satunya ditarik. Kenapa diganti. Bruno? Kenapa nggak Vitinha, João Neves pilihannya antara? Iya, maksudnya tadi kalau gue bilang menurut gue Mungkin nggak? menurut Kan gue ini yang dirasain. lebih ke João Neves bakal diganti Ruben Neves. Neves dua-duanya ya. Tapi Ya, emang Neves. Jadi enggak, iya. Neves gua baru nggak jadi juga. sorry, jawaban dari pertanyaan tadi itu enggak. Kan gue bilang Bruno atau Ronaldo. karena menurut gue Mungkin nggak? kalau Ronaldo diganti. Ini gue nggak bilang lebih baik siapa ya. Iya, gue bilang tahu. mungkin. Nggak, Mungkin karena gini, kalau Ronaldo diganti, masalahnya apakah Gonzalo Ramos bisa ngisi pos tersebut? Pos tersebut yang diisi Cristiano Ronaldo gitu. Karena kan kita udah pernah bahas juga kalau kemarin anggaplah itu bukan Ronaldo, Gonzalo Ramos gue juga ngerasa juga bukan berarti dia jadi solusi yang tepat gitu. Tapi kalau Bruno Fernandes gantinya siapa? Pemain yang mungkin punya passing. Karena sebenarnya Jadi menurut lo nggak mungkin? Itu Nggak pertanyaan gue. mungkin, nggak mungkin. Karena menurut gue sebenarnya either Roberto Martinez memaksakan pembagian posisi bersama Vitinha, João Neves sama Bruno, atau ya lu tetap ada di sana Bruno, lo either mengganti Vitinha atau João Neves dengan Ruben Neves yang lebih bertahan karena kemarin tuh kelihatan kayak mereka bingung untuk ngisi space kemana aja, rebut-rebutan posisi karena ketika babak kedua nggak salah Vitinha João Neves atau Vitinha ditarik keluar. Vitinha tarik keluar kan itu Bruno-nya langsung beneran yang tadi gue bilang main kayak di Man United, dapat bola crossing, umpan terobosan dan lain-lain. Jadi emang Roberto Martinez mesti berpikir bahwa gue mesti gimana nih? Apakah gue bisa nyari solusi mainin mereka bertiga? Karena permasalahannya sama seperti ketika Inggris punya Lampard, Gerrard sama Paul Scholes gitu. Ya ataupun makanya kalaupun bukan gak diganti, bahkan lu sebenarnya masih bisa gunain 3 midfielder ini, tapi role-nya aja, lu perjelas role-nya gitu. Jadi jangan yang sosok kreatif midfield utamanya tuh jangan Vitinha dan Bruno Fernandes, tapi lu pilih salah satu. Vitinha mungkin lu bisa suruh dia agak lebih mundur. João Neves bisa jadi buat recovery ball-nya. Biarin fokus ke satu orang aja, jangan ngebagi-bagi tugas tuh ke dua orang yang sama gitu. Ya mungkin kita ngomong gampang kali ya, kayak nyuruh Roberto Martinez. Tapi mungkin Roberto Martinez ketika di sesi latihan ngelihat works gitu ketika lawan rekan-rekan. Iya. Tapi pas di lapangan nggak works, itu yang pertanyaan gue adalah kalau di latihan works oke lu mainkan, tapi ketika di lapangan nggak works reaksi lu apa? Ini kan menunjukkan bahwa emang Martinez gak sepintar itu untuk memimpin timnas ini. Itu gue setuju, makanya kan adaptifnya. Karena gue pasti setiap pelatih punya alasan kenapa memainkan 3 pemain ini di tengah. Karena ketika sesi latihan pasti ini pasti berhasil. Performa juga lagi bagus musim Performa ini. lagi bagus. Jadi nggak ada masalah. Kita selalu bilang bahwa gila gelandangnya Portugal nih gacor banget loh. Tiga-tiganya. Iya. Tapi permasalahannya Martinez ya ketika melihat ini nggak works, kenapa dia nggak secepat itu untuk minta si Bruno ngapain, Vitinha ngapain, João Neves ngapain? Karena sampai akhirnya si pemain João Neves tarik keluar. Vitinha tarik keluar, itu tuh kayak yaudah lu paksa gitu aja mainnya. Lu pokoknya ngelihat Nuno Mendes apa Joao Cancelo masuk ke kiri kanan mentok, lu pasti ke situ, balik lagi ke tengah, Conceição masuk ke kotak penalti. Dan nggak ada sesuatu perubahan. Ya mungkin bener ya karena lo menguasai bola. Tapi ya jadinya si 3 gelandang ini kayak kebingungan. Gue mau masih sini lo geraknya kemana? Masukin lo Dok. Bisa juga kan bukan perkara personilnya. Kalau lo bilang tadi, emang misalnya gini, Ronaldo,
kalau misalnya Ronaldo nggak main, emang Gonzalo Ramos bisa ngisi? Jangan-jangan bukan pakai target man, bisa aja Joao Felix yang di situ atau mungkin lebih ke wing misalnya dengan kemarin kan juga mereka coba Leo masuk, Semedo masuk gitu. Bisa aja mainnya jadi melebar gitu. Conceição juga masuk. Jadi makanya tadi pertanyaan gue itu mungkin aja kalau salah satu nggak ada mungkin makanya tadi kan kalau gue bilang gue ngerasa agak sedikit naif emang si Roberto Martinez karena terlebih Kongo. tadi agak nyambung juga dengan pairing defense-nya. Dia ngerasa udah kita pasti bakal nguasain pertandingan, yes itu nguasain bola. Cuman apakah lu menang? Enggak gitu loh. Maksudnya pada akhirnya malah lu kebobolan gitu loh. Jadi ya menurut gua kalau misalnya emang si Martinez ini nggak bisa, bukan tipikal pelatih yang adaptif ataupun reaktif yang bisa mengganti taktik di saat berjalannya laga, ya at least lu bisa lakuin ini sebelum pertandingan mulai. Ya udah lu evaluasiin apa nih, kayak misalnya role pemainnya kah lu ganti, abis itu atau apa starting 11 pemainnya yang lu ganti, cocokin dengan kualitas pemain yang ada gitu. Dan menurut gua itu yang paling bisa dilakuin sama Martinez menurut gua. Karena kan gini, kalau tim dirasa dominan ya, misalnya bahkan kayak Turki deh ya, kalau nggak salah 32 shots ya, itu mereka coba bombardir tapi nggak ada yang hasil. Sedangkan Portugal lawan Kongo deh ya, satu sampel size aja, 75%. Bahkan kesentuhan di kotak penalti 29, tapi yang dihasilkan, peluang yang dihasilkan nggak clear gitu. Nah itu menjadi problem. Gimana Za kalau memberi saran kepada Roberto Martinez? Kalau menurut gue opsinya yang pasti pertama Bernardo drop sih. Bernardo yang di drop ya? Drop Oke. ke bench, diganti sama wing murni. Itu mungkin Francesco Conceição ya, bisa Iya. main di situ. Nah opsi lainnya sebenarnya bisa drop salah satu Vitinha lah. Drop Vitinha, Bruno mundur, nomor 10-nya Joao Felix. Itu bisa Jadi juga. Joao Felix yang masuk Iya. ya? Jadi kalau Bruno-nya kita- kayak di United maksudnya, lebih di Iya, pas lebih era di Amorim. kan kalau kita lihat Bruno sebenarnya kan di nomor 8, nomor 10 dia sama bagusnya kan, karena visinya bagus. Cuman kalau lu mau mainin Ronaldo, plan lu ya mungkin lu harus niru Al Nassr. Di Al Nassr itu kan depannya Ronaldo. Belakang Felix. Ronaldo ini nggak kemana-mana kalau di Al Nassr. Kotak situ aja. Di kotak itu doang. Udah. Di belakangnya Sadio Mane, Joao Felix, Kingsley Coman tuh yang memberikan support kepada Ya. Ronaldo. Kalau kemarin tuh Kepada King. Iya, Ronaldo tuh agak bingung ya. Dia banyak main di belakang garis pertahanan lawan kan, mau narik yang nggak ketarik, terus drop ke belakang juga akhirnya di kotak penalti kosong. Jadi ya kalau lu mau mainin Ronaldo ya udah bikin sekalian aja. Si sistemnya tuh menguntungkan buat Ronaldo gitu. Build around Ronaldo. Ya termasuk kalau Menarik, ada Joao Felix di belakang Ronaldo menurut gua lebih menguntungkan sih daripada Bruno gitu misalnya. Masalahnya Martineznya sepintar itu nggak? Nggak, atau nggak ada pressure dari federasi atau apa yang kita nggak tahu Iya. juga kan? Karena Dari presiden lima langsung nih. karena sebenarnya mungkin di otak Martinez ketika mau tetap memainkan Ronaldo sampai 90 menit, Ronaldo he's a clutch player. Dia bisa tiba-tiba mengubah hasil lah dari tendangannya, posisinya. Tapi kemarin kan emang nggak works ya. Ketika lu di Piala Dunia it's another level, karena Piala Dunia lu udah tahu Ronaldo siapa, lu pasti akan pressing dia lebih dari 2 orang kan. Dan itu membuat dia juga agak sulit untuk berkembang. Jadi emang ketika perlu menyerang ya build ya di Al Nassr tuh kayak gitu, yang gerak tuh Joao Felix coy sama Sadio Mane. Yang beneran wah, kiri kanan depan belakang tuh gerak mereka semua. Ya kita lihat ya seperti apa, karena kalau sampai nggak cetak gol lagi, Dok. Enggak, permasalahan enggak usah Menurut gua online noise akan besar, apalagi bisa Messi golin lagi. Menurut Ronaldo gua enggak, menurut gua enggak usah cetak gol. Menang. Kalau gua kan kalau gua pribadi, lu nanya gua pribadi, objektif utamanya intinya Portugal kan juara. Kalau gua. Intinya Ronaldo nggak usah nyetak gol. Intinya ini kalau main gas 90 menit juga. Main yang ada pertanyaannya lu tuh salah. Bukan ini kalau ampe nggak nyetak gol lagi salah. Tapi ini kalau ampe nggak menang lagi itu jadi problem. Karena- Oh enggak, kalau misalnya Portugal menang, tapi Ronaldo tidak berdampak dan diganti sebelum 90 menit, emang nggak bakal banyak omongan menurut lu? Enggak, bukan permasalahan itu. Oh, enggak, itu kan yang terjadi kan? Iya, Pressure gua tahu, itu kenapa? gua tahu. Tapi sekarang tuh udah bukan konteksnya bukan itu. Sekarang gimana caranya Portugal bisa menang dulu. Itu lebih penting dibanding apapun itu, dibanding Ronaldo nanti. Itu bagi media- Portugal, maksud sama gua media bagi noise. online noise nih ya. Football Buat apa football peduli media. dengan online noise? Ya, Untuk mereka apa kita peduli mereka dengan diserang, online mereka noise? diserang. Hah? Mereka diserang. Maksudnya udah pasti mau nggak mau jadi peduli dong sama serangan, karena pemain loh yang diserang bukan kayak fans sama fans loh. Ini pemain yang diserang, bro. Menurut Iya. gua maksudnya nggak bisa sepenuhnya. Terus dengan oke, kita terus lupa. maksud lu apakah pemain dengan Nggak, bukan, online maksud noise gua- di luar gua sana ngomongin dia soal malah pressure. peduliin, malah justru menurut gua itu memperburuk performa mereka. Malah mereka peduli dengan sosial media. Gua yakin pasti
di timnya Portugal, PR timnya tuh kenapa makanya si João Neves ngomong seperti itu, kenapa makanya si Conceição ngomong seperti itu, karena mereka juga tahu jangan terlalu peduli dengan online news, ya udah lu mendingan ngomong ini aja udah gitu loh. Karena mau gimana pun yang paling penting sekarang ya how Portugal bisa menang, udah itu aja. Karena dulu. belum menang. Karena belum menang, gila. Dan Bro, match terakhir itu lawan Kongo tuh Kolombia, harusnya 3 poin. Dan match terakhir lawan Kolombia ya. Dan match terakhir lawan Kolombia, kita nggak tahu juga nih Kolombia. Gue yakin semenang-menangnya mereka lawan Kongo, pasti tuh Luis Diaz minimal main gitu loh. Ya pasti main lah. Pasti. Gue lebih Sama Munoz ya, Munoz. Gue jadi happy gitu ngelihat situasi yang dialamin Portugal ramenya kayak gimana. Inggris tuh nggak seramai itu alhamdulillah. Karena biasanya media Inggris yang Enggak, rese atau Inggris yang rame. Tapi habis menang soalnya. Inggris mungkin, menang soal match pertamanya. Enggak, feeling gua kalaupun imbang atau kalah, nggak ada drama Yeah. pemain. Yang ada pasti Oh. Thomas Tuchel doang. Kalau itu ya, kalau itu ya, Bukan kalau itu maksud ya. drama. Dan ini kan masalahnya pemain jadinya. Ya itu karena fans Ronaldo yang terlalu finger pointing siapapun. Maksud gua ya bener Finger kata. pointingnya malah ke pemainnya sendiri, menurut gua harusnya finger pointingnya ke pelatihnya gitu loh. Karena bener kata Waldo, bukan either Ronaldo nyetak gol bagus, kasih kemenangan bagus banget, tapi yang paling penting ya gimana cara Portugal menang, udah gitu Iya, doang. itu doang. Karena menurut gua kalau sampai gak menang udah nih. Habis ya. Itu lebih habis lagi dibanding Ronaldo nggak golin, menurut gua itu lebih habis lagi dong. Karena Ronaldo gagal lagi nih Piala Dunia, Ronaldo lebih menang tapi kenceng lagi. Portugal seri misalnya. Ronaldo gol tapi Portugal seri, nggak ngaruh ya. Tetap hajar. Kalau itu gue yakin pasti nggak separah. Nah itu, gini, mendingan nih, anggap ya, Portugal seri, Ronaldo golin, atau Ronaldo golin. nggak bermanfaat, tapi Portugal menang. Ya mendingan yang kedua lah. Oke. Gimana sih? Nggak, ramenya, Kalau rame apa nih? Rame negatif atau apa dulu? ya nggak tahu, orang aja bereaksi. Kalau rame yang ada tuh malah justru Ronaldo golin Portugal nggak menang. Karena iya dong, lebih lah percuma golin lu nggak bakal ngangkat piala. Itu kan pasti kan online ini. Tapi kalau lu nggak golin, Ronaldo nggak golin, tapi Portugal menang, nggak butuh nih. Makin Enggak, gitu kenapa juga. opsinya nggak ada Ronaldo 8 gol, Portugal menang. Nggak ada. Nggak terjadi itu. Gue halu juga lagi Ronaldo 8 gol. Karena menurut gua nggak fair aja kalau ini semua pemain Roberto Martinez anteng-anteng aja. Iya, itu ya. Itu kayaknya selain agennya yang bagus, Bang, dia punya tim PR yang bagus. Biar belokin isu ya. Di Buzzer Belgia bagus. gagal emang ada komen apa-apa? Kagak ada, coy. Iya lagi bener. Maksud gua kayak nggak fair aja lu nyerangnya pemain bukan si taktiknya Roberto Martinez. Dan setelah dia ngelatih Belgia itu pelatih Belgia berikutnya pendek-pendek ya. Iya. Gak ada yang dikasih lama kayak Roberto Martinez. Oh ya. iya bener Cuma juga. 40 Iya. Kan gini, kalau ngomongin pelatih Roberto Martinez, oke. Prestasi terbaik dia apa sih? Bawa weekend juara FA doang kan? Apa lagi? Jadi ini ya sarana buat fans Portugal, fans Ronaldo, jangan menyerang Bruno Fernandes, Bernardo Silva, atau siapa lagi? Vitinha, João Neves, Vitinha. Coba mampir di IG Roberto Martinez. Coba Nggak itu fair, karena sistemnya. karena menurut gua nggak fair lu nyerang pemain karena pelatih juga bodoh, nggak jelas. Iya. Lu mesti lihat ketika water break deh, yang water break yang dia ngasih Hydration break ya. instruksi. Mukanya kayak Yang ngasih instruksi Ruben Dias loh. Itu. itu kayak elah lu Bang. Tapi itu juga ya jungle ya. Iya, Ruben Dias. Hydration break nggak? Hydration break. Maksud gua kan nggak panas ya. Ada stadion yang ada AC-nya. Ada tapi, yang ditutup. Tapi terus itu banyak kepentingan komersil kan sebenarnya. Well, ya cari duit kali ya situ ya. Ya pengeluaran banyak kali biar Bener. Karena kan pemain juga kadang gue lihat sih muka-mukanya kayak aduh gue lagi momentum nyerang gitu. Iya. Tiba-tiba ada Kayak hydration Jerman break. kemarin kebobolan setelah hydration break Iya gitu. makanya. Dan kalau kita geser juga ke tim unggulan yang belum seramai itu paling tidak. enggak rame. Oh. Inggris akan menghadapi Ghana God dengan save Semenyo. Yang menang lawan Panama juga cukup susah payah Ya. ya. Menit 90+5. Tapi kita tahu Ghana sih in history mereka selalu berupaya untuk menyulitkan lawan-lawan, terutama di Piala Dunia ya. Dari musim ke musim gitu. Ghana ya. Ghana. Kenapa? Oh jagoan lu juga? Ada. Enggak. Kalau Senegal gue baru rada Dulu ini. Kalau di Ghana komplek mah. gua Ghana tuh singkatan gitu. Gabungan anak atas. Karena kampung atas komplek gua kalau ngadu bola Ghana. Ghana nama Oh. Ghana, anak Ghana. Ghana, gabungan anak atas. Tapi sebenarnya Inggris ketemu tim-tim Eropa, Afrika tuh udah sering banget lagi di 16 besar Piala Dunia 2022. Awalnya dia ketemu siapa itu yang tim Afrika juga yang Harry Kane nyetak gol dan udah iya kalau ngomongin kualitas mah udah pasti Inggris di atas. Saya pertanyaannya kan adalah kemarin yang lagi rame ngebahas soal Declan Rice yang nggak bisa main 90 menit karena match fitnessnya belum balik kan sama Bukayo Saka kan Kecapean. dan apa yang terjadi di Arsenal itu terkejadian di Inggris ketika Declan Rice ditarik keluar kayak hilang arah gitu loh. Iya, Toni Kroos ngomong ya? Iya, di tengahnya tuh kayak bingung lu mau ngapain. Jadi apa namanya?
iya nyawanya Inggris tuh yang makanya gue bilang sebelumnya adalah doanya adalah Declan Rice, Harry Kane jangan cedera, Declan Rice, Harry Kane jangan cedera. Karena dua momen itu krusial banget. Jude Bellingham diganti masih aman, tenang aja. Nggak ada masalah, ada Eze, Kobe Mainu bisa di situ. Nggak terlepas dari bias, Do. Maksud gue kayak Jude Bellingham kalau diganti masih ada yang kayak gitu kan. Karena Inggris ketika kualifikasi main tanpa Jude Bellingham. Nah, Dan nggak kebobolan juga dan tetap nyetak gol. Jadi nggak masalah, Do. Kita Gitu. lihat aja. Declan deh. Pengganti Declan siapa kalau dia nggak main? Misal nggak main cedera. Iya, Di Inggris sekarang. Gua bukan gak setuju. Menurut gua lu perlu nambahin satu Jude Bellingham. Enggak, bisa diganti. Ya udah, apakah kualitasnya bakalan sama dengan Jude Sama. Bellingham? Justru lolos kok Piala Dunia tanpa kebobolan, menang terus. Itu kualifikasi, Bang, Piala Dunia. Ya udah kalau nggak ada Jude Bellingham, kalau misalnya katakan Jude Bellingham cedera. Rodgers. Amit. Ya, Jude Bellingham cedera. Amit, jangan cedera dong. Nih, Jude Bellingham cedera, gua nggak panik karena bench-nya masih bisa nge-cover tuh semua. Siapa? Rodgers. Gini, Elliot Anderson, Oke. Declan Rice, Kobe Mainu bisa dimainin Bisa, bertiga Kobe bareng. bisa. Dan itu udah terbukti. Ya Jadi kan? Declan yang maju. Declan yang maju. Jadi Box to box. Elliot Anderson di belakang yang progresi ke depan adalah pokoknya diatur bisa lah. Iya, paham. Tapi kalau Declan, Dan Harry Kane. Gua setuju kalau Declan sama Harry Kane tuh gua setuju. kalau Gua nggak Declan, ini. misalkan Declan, lu maksain Elliot Anderson di belakangnya Kobe Mainu misalkan main, terus depannya Jude Bellingham. Itu dua orang itu kalau nggak ada satu yang kira tabrakan tuh dua tuh pemain tuh. Walaupun di kualifikasi Elliot Anderson sama Kobe Mainu tuh udah padu tuh mainnya pas di persahabatan. Iya, Tapi iya. tanpa Declan, tapi tanpa Jude Bellingham. Nih, ini gue yakin komen udah bilang, Waldo mah bias banget tai. Enggak, gue cuma pengen nanya. Gue cuma pengen nanya. Anggaplah Jude Bellingham ini diganti. Permasalahannya kenapa gue masih tetap stick dengan Jude Bellingham? Gue ngeliat dari laga pertama, itu lini depan Inggris tuh makin hidup banget kalau ada dia. Betul. Nah, apakah ya tadi lu bilang entah itu Eze, Morgan Rodgers, atau bahkan lu nanti dengan kombinasi Kobe Mainu, itu bisa ngasih refreshment ke lini depan nggak? Bisa. Itu loh menurut gua. Gua Karena yakin. menurut gua Declan Rice tipikalnya bukan iya, oke dia bantu lini depan, iya. Kan bukan Tapi Declan Rice yang ganti, kan beda posisi ini. Berarti siapa? Kobe Mainu dan Kalau Declan, jadi gini, ketika katakanlah Declan, jangan sampai tapi ya, Jude Bellingham jangan cedera, sampai. ya kan? Jangan sampai. Oke, misalnya Jude Bellingham buat cedera. Madrid gua juga bahaya. Atau akumulasi kartu. Nah, atau kan dia nggak bisa main satu dan lain hal. Oke. Pasti yang dimainin sama si Thomas Tuchel, Declan, Elliot Anderson, sama Kobe Mainu. Oke. Dan Elliot Anderson bisa di posisinya Jude Bellingham atau nggak ditukar Kobe Mainu di situ. Kalau mau lebih cuma beneran gantiin si Prone Jude Bellingham tanpa ganti gaya bermainnya, Morgan Rodgers atau Eze di situ. Bisa jadi sebenarnya karena gaya Inggris bisa berubah-berubah. Jadi menurut gua, kenapa Declan Rice jangan sampai cedera dan mesti fit banget. Ditarik keluar, metronomnya tuh nggak ada yang beneran anchor satu Iya. plus ini andalannya Arsenal dan sepanjang musim set piece, bro. Iya, Set piece. Set Tahu. piece. Jadi bukan ini loh, bukan bilang Jude Bellingham jelek, Do, tapi Enggak. lebih ke irreplaceable ya Declan. Toni Kroos legend lu sendiri yang bilang gitu kan. Sama kayak gue bilang, Harry Kane cedera. Bisa nggak diganti? Harry Kane Ganti. cedera, Iya. kelepek-kelepek gitu nggak ada yang nyetak gol, Bang. Gue paham, maksudnya kalian jangan belokin gue nanti tak orang Kagak. Gue setuju Kagak. kalau Harry Kane dan Declan Rice emang irreplaceable, gue setuju banget. Karena lu cuma pengen tambahin Jude Bellingham. Jude. Jude Bellingham Oke. menurut gue Gimana? itu juga Kalau lu nggak apa-apa ngomong, tapi kalau gue pribadi, makanya gue aman kalau Declan Rice nggak main. Jude Bellingham nggak main. Gue aman karena udah ngelihat Inggris kita di kualifikasi Oke. itu tanpa Jude Bellingham Oke. yang sepanjang musim mainnya juga nggak banyak. ya kan, gue karena setuju cedera. karena gini loh, maksudnya kalau gue ngelihat gimana Jude Bellingham main di match pertama kemarin, itu pressingnya Inggris, Betul. habis itu di side coverage-nya dia, bantu serangan link up play-nya, itu gue nggak ngelihat either itu di Eze ataupun di Morgan Rodgers gitu loh. Oke. Makanya maksud gue, kalaupun kalian bisa ngasih gue insight, oke, fine gitu, nggak apa-apa. Oke, Za, gue ada kebutuhan Inggris minimal final juga nih. Akhirnya ketahuan ya, Karena Mas. Saka, Declan. Maksudnya Oh, itu, karena Saka Inggris, Declan. ya. Oh. Inggris Prancis nih final iya. ideal buat gue. Gimana lo ngeliat Inggris nih so far nih, terutama squad building ya dan Iya. juga squad selection dan lain sebagainya. Ya, squad selection kan udah pernah dibahas juga mungkin Udah. Cuman Jude Bellingham untuk posisi itu terbaik memang sekarang. Betul. Tapi memang perannya nggak sebesar, bahkan menurut gua kalau Oke tiga lah, nih, ya. gua kalau tiga nih, Harry Kane, Hmm. Declan Rice, Reece James.
Yang nggak tergantikan. Iya. Rhys Menarik, James. menarik. Peran di timnya. Karena nggak ada lagi RB yang bisa. Nggak benar, tapi Peran di timnya. Tapi menarik ya. Nggak benar, tapi kalau lo tanya, Ya. nih misalkan si Rhys James kapten UEFA kita tiba-tiba kambuh ya, yang ganti siapa? Kapten UEFA. Mau mainin Caloba, udah gua Allahu Akbar dah Caloba yang main. Tapi bener sih. Kalau Tapi nggak ada RB ya? Karena role-nya atau karena apa menurut lu? Ya karena role-nya, tapi dan secara apa yang dia tawarkan kan juga nggak ada yang bisa menggantikan dia kan di lapangan. sih. Kalau Kecuali tren ada. iya, Kagak dipanggil. Enggak, kalau tren ada, dia bisa. Livramento lah kalau Livramento nggak Bisa cedera. RBDM kan. Tapi menurut gua Trent sama Rhys James tuh role-nya beda banget. Betul. Rhys James tuh lebih Bisanya. dengan squadnya dengan taktikalnya Tuchel Ya. dan pertama udah main sama Tuchel juga. Ya. Rhys James lebih berguna dibanding Trent menurut gua. Betul, tapi ini pemain kayak gacha Iya cederanya. benar makanya amit-amit sih. Lu kagak tahu tiba-tiba dia lagi pemanasan ceklek tuh kaki ya Iya, kan. amit-amit. Lanjut Pak Reza. Kalau Bellingham, menurut gue yang nggak bisa digantikan adalah kemampuan dia masuk dari second line. Kalau dia buat nyundul, buat finishing, itu mungkin nggak ada yang bisa gantikan. Tapi kalau sisanya, kalau kata Waldo tadi, distance cover, soal pressing di depan, Morgan Rogers, menurut gue sih bisa banget buat menggantikan ya. Dan itu sudah terbukti juga kan di Ya, ternyata main timnas. tadi gue bilang tadi Declan, Elliot sama Kobe. Iya. Jadi sebenarnya Inggris bermain itu yang tadi gue bilang, ya gaya diubah aja tanpa. Kayaknya diubah aja Tapi ya. terlepas Kobe bagus di bawah Carrick ya, maksudnya kan di Amorim nggak dapat banyak kesempatan gitu. Di bawah Tuchel kualifikasi atau selama ini tuh gimana sih? Gue nggak ngeh tuh. Dia Kobe baru main, dia baru dipanggil Dia lagi. main pas Maret ya. Oh Main baru ini. Iya. jadi Dan belum itu terlalu pertama ini. kali dia duet sama Kobe apa si Elliot Anderson dan itu works, makanya fans United langsung kayak udah beli Elliot Anderson. Lu gila harga 140 juta lu ambil aja sono. Karena kan kalau Declan sama Elliot udah sering main kan, main bareng di kualifikasi. Jadi kayak gue udah tahu, oh mereka emang bakal nyetel. Nah dan- Kobe gue nggak tahu nih. Dan posisi Elliot Anderson ketika Inggris lolos final Euro itu Kobe Mainu. Iya. Declan, Kobe, Jude di situ. Iya. Yang akhirnya ngebuat Inggris itu progresi ke depan. Sebelum ada Kobe main itu kan tren di situ. Bola ke belakang mulu. Iya. Ala Gareth Southgate. Nggak berani dia. Ketika Kobe ada baru progresi ke depan. Gitu. Jadi ya menurut gua ya sebenarnya tinggal bongkar pasang aja lu mau siapa. Kalau Tapi ya, tengah mah nggak ada isu lah ya. nggak ada. Nggak ada. Isunya di mana menurut lu Inggris? Ya isu di belakang itu Center back pairing. kalau ada yang cedera. Itu center back pairing, gue juga baru gara-gara lu ngomong loh, Rhys James. Gue baru juga, iya bener juga ya. Dan Burn bisa dipaksa di kanan. Sama joget-joget gini nanti deh. Bisa, tapi Joget-joget kalau Dan lawan Burn. Vini, lu ya Allah, Vini lewatin Elliot Anderson dulu. Enggak, maksud gua Oh, Denver gua kanan. Declan Rice baru deh, gue masih terima. Elliot Anderson doang. Denver kanan. Adu larinya Mas Menyu. Ya Allah, dikelar lagi. Dia switch kan bisa tuh kanan kiri. Kalau kata Denver, Aduh. kalau kata Denver, gua tackle aja lu ya. Tackle-nya udah, murah amat. Main Atau 10 siapa ya? pemain. Atau siapa ya? Gak ada. Enggak, Panama. Oh, apa? Oh. Panama ya? Inggris terakhir lawan Panama? Panama. Iya, lolos sih. Bisa lolos lah. Ini Udah Ghana lewat, sih. iya. Lawannya Ghana sih kalau dia Ghana, bisa. Tapi Ghana juga nggak bagus. Lagi kalah mulu. Jadi Ghana ini nggak lolos Piala Afrika kemarin 2025. Di rekornya sebelum juga kalah-kalah mulu kan. Bener. Dan baru ganti pelatih itu Maret. Makanya Jadi Menyu tetap di City tuh kemarin ya. Ganti pelatih Iya kan? ganti Kan ganti pas pelatih Piala Maret. Afrika. Jadi Maret itu Otto Addo dipecat, Hah? ganti Carlos Queiroz. Tapi lolos Piala Dunia kan? Lolos Piala Dunia sebelum itu sama Otto Addo. Oh. Jadi dia lolos Piala Dunia tapi nggak lolos Piala Afrika. Terus pas dicoba sama Addo tuh kalah. Akhirnya ganti. Kembali ke Indonesia ya. Gila. Lihat dong strikernya. Siapa? Jordan Ayew. Muda. Muda. 34 tahun, gokil. Masih muda. Dari lawan Jerman. Dari yang lawan Jerman itu 2014 ya. Iya, anjir. Masih muda. Belakangnya Kamaldin Sulemana gue tau lah. Terus kirinya Semenyo. Ghana gue lihat deh. Tapi ya gitu, ya maksudnya Jordan Ayew, kapten. Iya. ngomongin Inggris tuh gue karena menang kemarin ya. Coba kalau imbang, itu yang disikat tuh sama Thomas Tuchel tuh. Iya. Pasti. Pertama media pasti udah nyerang, lo kenapa beli pemain ini? Tapi menurut gue 11 pertamanya Inggris itu yang the best you can get gitu. Kalau ngomongin pemain belakang Inggris yang CB-nya main di top tier siapa sih? Gue sampai lupa. Johnson belum cabut ya. Iya. Johnson, Margay, Harry Maguire, Konsa. Harusnya Luvi Cowell. Cedera beliau. Gimana? Jadi ya udah mau gimana lagi. Iya. Cuma ya boleh nggak ngobrol dulu gitu di belakang ya kan. Masa satu omen dijaga 3 orang kan kebobolan sama Kroasia. Tapi kayak feeling gue nanti yang main Gehi deh. Ya nggak Gua tahu ngerasa gue siapa aja. Ya sebenarnya nggak terlalu beda jauh lah Nggak jauh kualitasnya.
Ya asal jangan numpuk di tengah gitu kayak Reece James bingung akhirnya kebobolan kan kemarin tuh. Karena feeling gue Reece Semuanya James ngejar. itu di Chelsea musim lalu dia tuh mesti ke switch jadi gelandang defense. atau bek kanan. Chaos timnya musim lalu, Bang. Markingnya kemana nih? Gua selalu bilang kan, Reece James kalau dia nggak kaki kaca itu salah satu bek kanan yang bagus lah. Gue setuju. Tapi dulu gue bias ya sebagai fans Liverpool, gue ngeliat kenapa tren nggak dipilih, tapi setelah tren pindah ke Madrid gue, oh iya pantesan. Ya, maksud gitu. Oh, tapi lu masih lihat half seasonnya si Trent dari yang dia main dia setelah sembuh main sampai akhir musim itu konsisten loh. Konsisten, gue setuju konsisten, tapi makanya kalau untuk dipanggil, gue makanya masih 50-50 balik lagi kan, Tuchel mainnya kayak gimana, dan menurut gua, Dan Livramento juga oke lah. Lah, Livramento bagus. kalau misalnya gue jadi fans Inggris ya, gue bakal lebih milih Livramento all the way dibanding Arnold. Ketika Livramento Sesuai cedera, dengan Tuchel soalnya. di otak gua yang kepikiran depan adalah either nggak Lewis Hall atau Yeah. enggak si TAA dua ini nih, ya kan? Tapi mungkin Tuhan telepon, bos, di mana bos? Ya, gua lagi di Liburan. Ibiza nih bos. Bos di mana? Di Karibia. Ah, mabok semua lu ah. Elah, Mabok Calobah, semua. Trevor di mana? England bang, berangkat bisa, gas gitu. Ini lagi megang bir gitu, Calobah lagi santai. Gas bos, gas. Ini gas. ada Morton sekalian nggak? Udah penuh. Nggak usah. Atau dia. Ada Morton kan nggak dipilih kan? Orang pada nyalahin kan? Kalau kata tuh sebelah udah siapa? Wharton mau nih. Lagi ngapain dia? Tequila water nih, udah gelas ketiga. Ayo dah, dulu berangkat sekarang dah. Udah gelas ketiga deh, udah Udah gelas party. ketiga nih. Gila tuh Wharton tuh. Dia lagi ini nih, lagi ngajak Ngumoha dan Alex Scott. Alex Scott ya. Ya udahlah, lu udah bisa berangkat. Gas bos, gas Latihan langsung bareng bandara. Ya gitu. Dan cerita Piala Dunia bukan cuma negara-negara ya, tapi juga pemain Ya. yang lagi rame diomongin juga selain karena penampilannya pasti off the pitch-nya. Salah satunya adalah ceritanya di Players Tribune ya. Iya. Tribune karena apa tentang dulu tuh dia apa dipercaya sama adeknya, yaitu adek ceweknya buat Yan Diomande ini akan jadi Oh iya. pemain yang oke, ya kan. Dan bahkan dia dulu gambar baju Ronaldo kan, apa Ronaldo 7 gitu. Sekarang bisa mungkin akan ketemu Ronaldo juga, kita nggak tahu kalau nyawanya panjang gitu ya di apa Piala Dunia. Cuma jadi omongan juga, terutama Liverpool makin dekat juga timnya Reza dengan Yan Diomande, RB Leipzig Pantai Gading yang juga udah nge-spill bahwa gila ya latihan di La Liga sama di apa Jerman Bundesliga beda banget. Bahkan kita di-expect datang 1,5 jam sebelumnya. Kalau dia- gua datang 1,5 jam sebelum dibilang telat. Orang Jerman bang. Lu datang on time-nya dinyinyirin. Iya, Spanyol kan ada siesta. Santai. Jam tidur. Iya. Jerman janjiin jam 1, lu mesti datang jam 12 udah bisa nyampe lu. Apa kalau melihat Diomande ini bisa jadi suksesor? Waduh, berat banget lagi kalau ngomongnya salah ya. Tapi Enggak, tapi sebelum ke Reza ya. Cocok ini. Salah katanya ditarik balik lagi ya? Katanya si Iraola maunya Jadi karena nggak ada slot. nggak Nah. salah itu sebenarnya kontraknya masih sisa 1 musim. jadi ditahan sama Tapi udah farewell gitu. kalau nggak salah satu apa namanya klausul Iraola dia mau ke Liverpool, dia mau tetap ada Ngambil salah. salah. Ya, bener nggak sih? Dan menurut gua make sense sebenarnya kalau misalnya, tapi udah farewell ya. Iya kayaknya enggak sih. Lo Paul Scholes bisa balik lagi. Iya sih, Paul bener. Scholes bisa balik Tapi lagi. nggak- Tapi yang manggil Vergi, ini yang manggil Iraola baru ketemu. Ya nggak ada yang nggak mungkin sih sebenarnya ya. Messi aja nggak jadi pensiun 3 kali. Ya kalau 3 kali nggak jadi pensiun Messi. baru juara dunia ya. Baru juara dunia. Nah ini siapa tahu. Tapi kalau Diomande Mungkin itu Dok, sorry. Iya. Ronaldo bilang aja mau pensiun. iya benar. Nggak pernah kan? Telepon presiden Portugal, Oh enggak, Balik lagi. 2030 di tuan rumah. Saudi. Tuan rumah Portugal. Oh 2030 malah Habis ini Portugal. pensiun, habis ini pensiun. Itu. Itu baru Lu sosok gimmick aja, itu Bu. segala kekuatan FIFA, anak FIFA dia pindah ke Ronaldo semua. Ya. Gimmick. Oke, Gini gimana? dulu nangis, Dia baru mande. Misalnya salah nih kalau misalkan balik ya oke lah untuk squad deep kan. Iya. Nih, tapi Diomande apakah akan menurut gue dia kayak nggak dia akan menjadi dibikin seperti Antoine Semenyo sih. Nah, Iya, gua lebih sepakat bukan pengganti salah sebenarnya, tapi Bukan. dibikin Mane. kayak Antoine Semenyo karena Diomande kan juga lebih banyak di kiri kan dibandingkan dengan Salah yang ada di kanan. geser Gakpo maksud lo? Ya iyalah, elah. Victor Munoz tuh kanan kiri dong. Dia bisa kiri kanan. Tapi kaki terkuatnya kanan ya. Kanan. Iya, sebenarnya kalau buat Yan Diomande sih cocok harusnya di Liverpool ya karena nggak ada yang direct banget kayak gitu. Selalu take on ketika di depan, selalu berani 1 lawan 1. Cuman yang menarik kalau kita bicara pemain dari Afrika kan sebenarnya gaya hidup mereka yang agak beda. Wow. Ya kan?
nggak di mana di Indonesia juga gitu kan. Iya, Tapi kan mereka Dimanapun, dimanapun. juara maraton terus ya. Cuman yang berbeda dari Yan Diomande adalah dia tidak seperti pemain Afrika kebanyakan secara jalur karir. Oke. Betul. Jadi dia ketika muda itu dia di Amerika Serikat. Wow, hip hop enak Jadi ya. kayak akademi-akademi di Amerika Serikat gitu. Oke. Bukan college tapi kayak akademi-akademi di Amerika Yeah. Serikat gitu. Dia berkembang di sana, terus pindah itu ke Leganes cuman setengah musim, Oke. main di La Liga 2, langsung pindah ke Bundesliga. Jadi dia di Amerika Serikat, di Spanyol, di Jerman, mungkin dia kulturnya tuh kultur Amriki ya. Pantai Gading udah luntur gitu. Oh, udah jadi Amriki nih ya. Iya, sekarang udah Jerman banget kan. Dia katanya datang ke latihan cepet, terus disiplin, dia juga nggak cepat puas. Dan kalau menurut gua, Yan Diomande ini kalau 100 juta sih masih masuk akal sebenarnya. 100 juta lah ya. Tapi emang ya harga pemain 100 tuh- juta. Kalau sekarang ya, kalau kita bandingin Florian Wirtz itu bisa 140, Yan Diomande 100, Elliot Anderson lah. Ya, 100 juta Premier tuh. League proven Iya sih, masalahnya. 100 juta. Tapi Enggak, Yan Diomande tapi udah sampai level itu. Bro, itu 100 maksud gua. juta tuh udah kayak Mudryk sama Anthony. Iya, itu tapi kalau dari harga sekarang ya, Iya. menurut gua 100 juta masih In this layak. economy. Tapi kalau menurut gua kalau Liverpool punya duit 100 juta, ambil sih. Mau nggak mau sih. Kan udah habis kriptonya dipakai buat beli mobil aja awal Mas. musim lalu. Kripto Ada yang mau dijual nggak sih Liverpool sebenarnya? Gakpo. Gakpo udah bilang mau cabut. Gakpo cabut. Oh, udah udah bicara. Ikut Arne Slot, kamu ngelatih di mana? Arne Slot kata Karena Gakpo. udah Aku pasti mau- dia nggak mau head to head sama Yan Diomande pasti dia. Karena ketahuan kok busuk. Cuman yang ngeri kan sebenarnya ini terlalu cepat ya. Kan kalau kata pepatah tuh yang cepat naik cepat turun kan. Diomande ini kan baru setengah musim di Spanyol, 1 musim di Jerman, tiba-tiba langsung ke tim sebesar Liverpool. Tapi itu sebenarnya riskan sih. Mau gimana pun Gakpo, ini kita ngomongin soal adaptasi ya. Ketika lu punya pemain yang baru tadi setengah musim di Leganes ya. Iya. Terus semusim di Leipzig, abis itu langsung ke Liverpool kan harapannya plug and play. Maksudnya udah langsung siap gitu. Kayak maksudnya Frimpong sama Kerkes juga gua rasa orang ekspektasi lah. Iya. Dengan nggak ada tren, lu harus bisa tune in nih Frimpong. Kerkes pun diharapkan seperti itu kan. Gitu ketika masuk untuk bisa regenerasi Robertson. Nah, mungkin akan bisa lebih enak ketika pelatihnya Iraola lagi gitu. Tapi kalau Diomande cukup riskan, makanya gue bilang untuk harga segitu untuk diharapkan plug and play, lu 100 juta gitu kan. Kalau Ya, bahasanya gini, harus bahasanya bisa langsung- Josh Kroenke. Iya. Ya kan dia di interview. Ini gue pakai ini Arsenal karena gue denger interviewnya ya. Pemain-pemain yang harganya mahal ada ekspektasi plug and play, tapi nggak cuma plug and play, Yep. tapi juga dia nawarin apa yang lain. Iya. Maksudnya dalam hal ini kasus bisa Declan Rice. Nah, itu kan juga sama. Mudryk sama apa? Anthony kan diharapkan plug and play dong. Iya. Si momen itu. Plak doang. Plug doang, nggak bisa nge-play. Pun sama dengan Diomande, gua Mainnya rasa. rusak Anthony. Itu Sancho gitu 100 juta juga ya? Sancho 70-an. Maksud gua gitu loh, bukan perkara harganya, mungkin lu bisa bayar, tapi ekspektasi yang menyertainya jangan lupa. Iya. Ketika Elliot Anderson, City punya duit lah menurut gua. Iya. Kalau emang dia mau ya, dibayar segitu, mau berapa juga. Plus sekarang ada satu faktor di mana setiap tim tuh pasti nge-scout dulu karena in this economy harga segitu ya mungkin buat mereka kecil tapi ya investasi lu apaan? Ya orang lihat 100 juta tuh ternyata mahal tapi bisa bayar 5 tahun. Iya. Sepanjang kontraknya deh. Kalau yang kontraknya di kontrak 4 tahun. Oke, gua 4 tahun nyicil nih. 25. Itu kan bisa kayak gitu. Jadi Iya. menurut gua harga 100 tuh terlihat besar tapi bisa dicicil dengan berbagai macam klausul kan. Iya. Bener. Cuma ya itu pertanyaannya apakah dia bisa langsung Premier League ready? City ngambil Anderson misalnya 140 juta pounds. Itu karena udah pasti bisa tune in. Pelatihnya Siapa? Maresca. Emang yakin? Saya bukan fan City, saya kalau di Berantakan sih Makanya alhamdulillah. kalau gua ngerasa Yan Diomande kalau Liverpool ada 100 juta, mumpung belum naik. Nggak, Bro, pelatihnya mana? nggak, tapi kalau misalnya yang diomainnya ke Enggak lu Liverpool, terlalu mandang Remy Mahrez. Enggak, Iya, di episode sebelumnya lu mandang lihat Remy episode- Casemiro. lu lihat tadi Casemiro season- lu jelekin di episode Lu sebelumnya. lihat season pertama. Waldo, trofi Maresca selama 2 musim dibandingkan dengan trofi Real Madrid lebih banyak trofi Maresca. Mampus. Lu jangan gitu. Kalau 2 City musim. ngambil itu udah pasti ada alasannya dong. Gimana sih? 2 musim iya. Klub juga nih. Lebih Arne banyak Slot. dibanding Arsenal juga. Arne Slot suksesor. Arne Slot suksesor Klopp. Mau gimana pun 1 piala gitu loh. Lu nggak bisa ngejelekin Maresca Iya, lu. mau gimana 1 piala kan? Iya. Iya udah. Nggak dengan penerusnya. Arteta kan nggak dipilih sama Wenger. Enggak 6 tahun. Loh, nggak dipilih Wenger kan? Oh, Maksudnya iya. Klopp kan maksudnya ngasih nih dukung Arne Slot. ini konteksnya. Maksud gua support dari pelatih sebelumnya. Gue pikir konteksnya. Penting dong. Gue pikir konteksnya waktu dalam setahun langsung. Oh, gue pikir. Sorry. Nggak tahu gue, maaf.
Gitu maksud gua. Nggak, tapi kalau gini, gua- sorry, Apa? 100 juta misalnya kita ngomongin. Ya. Iya, menurut gua Jack Grealish adil. 100 juta. Kan bagus enggak itu relatif. Maksud gua emang mungkin dampaknya misalnya ya kalau misal bandingin misal Declan karena nggak ada orang sebelumnya di situ. Iya. Nah Jack Grealish mau gimana pun ya dia bisa punya role-nya untuk City juara juga anyway gitu loh. Treble. Kita nggak bisa makanya kita nggak bisa bilang dia jelek. Dan sebenarnya Liverpool dalam tekan karena kan Florian Wirtz, Alexander Isak Nah. semuanya di atas 100 juta kan. Itu dan ini kalau misal dia mau spending lagi itu kan pasti ekspektasinya it's more than plug and play. Aman lah. maksud gua. Tapi kalau menurut gua bisa work sih. Kalau misalkan gak works kan ketawa kita. Iya. Ya kan, iya mahal doang. Dan makanya standar works-nya seperti apa? Iya. Apakah gol assist? Iya. Itu makanya. Tapi kalau menurut gua yang paling utama emang 14 gol cukup nggak? Gue yakin Sebagai bisa. striker? Gua yakin Nggak, bisa. 14 gol flop nggak? Apa? 14 gol flop nggak? Sebagai striker. Sebagai striker number 9. Sebut namanya. Sebut namanya. Makanya tergantung yang dia mandi, ini ekspektasi lu apa? Lebih banyak dari Gakpo golnya? Apa Nggak, dari Salah? Gyökeres Apa-apa? berapa? Gyökeres. 14. Hah? 14. Bukan harga. Iya, mahal. Apa? Lumayan, Itu 14. Gitu. Itu expect di final nggak? Hah? Itu tuh kalau udah masalah harga udah aneh lagi kemarin. Iya, dia nggak bisa nentuin. Kemarin Matheus Fernandes West Ham itu kalau nggak salah Itu nggak 40-50 jelas doang, tuh. tiba-tiba naik ke 80 kan. 80 dia. Ya kan anjing, siapa yang mau ngambil? Lu dua kali degradasi tim lu, terus lu mau naikin harga. Terus mau ngambil Tottenham, katanya Tottenham juga itu hoax ya kan, mau naikin harga doang. Nggak, Dia juga anjing. Dia juga baru diomongin akhir-akhir nggak sih? Matheus Fernandes Bro. isunya ya. Karena ini tiba-tiba- terlalu bagus buat championship kan Iya. gitu. Terus tiba-tiba ada cuplikan dia long ball gitu. Udah punya Bruno Fernandes Man United. Nggak gini deh ya, gue cuma ngasih tau, terutama yang ngincer MU kan. Cuplikan-cuplikan long ball crossing, BB juga begitu dulu. Loh, Gabriel Obertan juga begitu. Ada cuplikannya ada, ketipu. Nicolas Pepe juga ada, gitu. Semua juga Crossing-crossing. ada. Michael Owen yang cedera mulu juga golnya juga banyak cuplikannya. Mariano Diaz juga ada di tim dia. Garnacho Liverpool apa bagus ya? juga banyak cuplikannya. Liverpool juga ada Milan Jovanovic, ada cuplikannya Piala Dunia 2010. Wah. Jovanovic, gue aja lupa. Tendangan Pongole juga ada tuh. Si nama langsung. Pongol, aduh gila. Nel Mellor juga bagus golnya. Ya, jadi Cuplikan kita doang. lihat. Iya. Nel Mellor ya kan yang dari luar. Kita akan lihat ya, karena penting sekali juga untuk bergerak di tengah Piala Dunia ya. Ya. Jadi orang pada lengah gitu kan, itu Bernardo. Dan belum naik harganya. Korea tiba-tiba kan, pinter itu. Itu mah Bernardo gratis. Lah iya, tapi kan bisa direbutkan. Tim Tapi tim bekerja dalam tim dia Spanyol suka ini, dapetnya gratisan. Tim Spanyol pada dapat gratisan nih banyak ya. Itu masalah Premier League harga Ibrahima. naik. Enggak, Oh, iya. karena menurut gua Bagus itu. menurut gua pergerakannya kenapa bagus. Premier League harga naik? Lu bayangin yang degradasinya 147 juta pound sterling. Iya. Bang, Iya pasti orang, lu itu banyak kasih gua dah. Gitu. Sama itu tadi media juga ngaruh tuh. Ada isu dikit, Matheus Fernandes langsung di blow up Nah, sama The Sun, untungnya- pos kotanya Inggris ya, menurut gua. Untungnya Langsung. tim saya tidak setolol sebelum-sebelumnya. Wah, harganya langsung diambil gitu kan. Sabar dulu. Ya, sabar dulu, tenang aja. Sabar. Tonali ke Spurs sih. Nggak masalah. Lokomotif Itali nih Van- sama ini ya? De Zerbi. Gila. Van Hecke ke Spurs. ya? Feneke udah, Senesi udah. Nggak apa-apa, bagus. Oh, back yang dibagusin ya? Back Orang nggak bisanya golin. Kan palinya yang golin kan kemarin. kalah Derby mulu. London next season 2 gol minimal Spurs. Kebobolan. 4-2. Tapi kalah. Ya Kan ada Allah, Eze hat-trick iya, gimana sih lu? Enggak. Yang Yang tak golin golin dari back semua. Spurs yang tak Klip ini ya, yang golin back semua lu Tapi lihat. menang nggak? Menang. Lawan Arsenal? Iya, clean sheet lagi. Selalu halu. Klip. Oke, itu dia. Update Kanjuran juga nggak ada, tapi kita akan terus mengupdate ya untuk update-update yang terjadi. Dan kita ketemu di episode selanjutnya dari Pildon FC.